Oke, selamat pagi bagi kita semua. Kita akan masuki pertemuan yang ke-14 ya. Kita akan membahas kitab Daniel dan akan dipresentasikan oleh teman-teman kita. Baik, sebelum kita mulai, silakan siapa yang memimpin doa dan nyanyi. Sebenarnya diringi pakai gitar. Silakan. Sebelum memulai pembelajaran kita bernyanyi dari buku Kidung Jemaat nomor 364 ayat yang pertama tambah 3. Oke, kita akan membahas kitab Daniel sampai Amos. Ini akan disampaikan oleh teman kita dalam laporan baca yang ke-6, Ardi, Dwi, Elinta, dan
Elna. Nanti kita akan membahas ke laporan mereka yang berempat ini, sama seperti minggu yang lalu. Kita akan mendengarkan mereka menyajikan apa hasil bacaan mereka. Sebelumnya saya akan panggilkan satu-satu. Albertus. Oke. Di absen ya. Ardi, Dwi, Elinta, Elna, Nada, Priscilia, tidak hadir ya. Rahel, Sylvia, Stefanden, Talenta, Edward Vertissima, Vina, Esra, Stefani. Tidak hadir. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Hari ini tidak hadir, berarti dia juga sudah berakhir. Apa nama dia? Sayang sekali nih. Dia sudah 5 kali tidak hadir. 1, 2, 3, 4, 5 hasil hari ini. Maka dia pun dinyatakan gagal ini ya. Oh sorry, si Vertissima yang tadi. Oh hadir tadi Vertissima ya. Wow, oke, saya tanda tangan itu ya, salah tulis saya. Si Esra tadi yang tidak hadir ya. 1, 2, 3, 4. Ya, dia pun gagal. Dia sudah 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Vertissima yang tadi saya lihat salah. Nanti tanda tangan yang saya buat ini karena kamu hadir. Tapi sekali kamu pun sudah ambang terakhir ini Vertissima. Sekali lagi absen, gagal ya. Oke, silakan tanda tangan ini. Baik, kami serahkan waktu ini kepada pertama Ardi. Silakan. Baik, di sini saya akan menerangkan hasil laporan baca saya melalui kitab Daniel, Hosea, Yoel, dan Amos. Kitab Daniel ini merupakan salah satu kitab yang berisi laporan aktivitas-aktivitas atau penglihatan Daniel. Daniel adalah seorang Yahudi terhormat di dalam pembuangan Babel. Gagasan-gagasan penting kita dapat dalam kitab Daniel ini yaitu menjalani kehidupan iman di dalam dunia yang semakin bermusuhan.
kedua, kedaulatan Allah untuk membebaskan dan memberkati orang-orang beriman. Yang ketiga, kedaulatan Allah di dalam urusan-urusan politik internasional. Pesan atau tujuan yang dapat kita temui dalam kitab Daniel ini yaitu tujuan ini berkaitan dengan kedaulatan Allah yaitu menunjukkan bahwa menunjukkan atau memperlihatkan bahwa kuasa Allah dalam kesanggupannya untuk melindungi dan melepaskan. Penglihatan Daniel menyatakan kedaulatan Allah atas raja-raja. Bangsa-bangsa dan kerajaannya. Pada saat yang sama, nubuatan-nubuatannya mengatakan kepada bangsa Israel
bahwa kerajaan yang mereka nantikan tidak lama lagi akan datang. Teladan yang kita dapat dalam kitab Daniel ini yaitu kita dapat melihat dalam kitab Daniel 6 ayat 11 sampai 23 yaitu rajin beribadah dan mengutamakan Allah dalam kehidupannya. Kitab Daniel ditulis dengan ada nama orang yang sama, yaitu Daniel. Yang menjadi tema-tema utama dalam kitab Daniel ini yaitu satu itu kerajaan Allah. Yang kedua itu kesombongan dan pemberontakan. Kehadiran Allah dalam kitab Daniel ini adalah jelas bahwa Allah bermaksud untuk terus hadir. Di tengah-tengah umatnya, meskipun bait suci sudah hancur, dan mereka dalam pembuangan Babel, kehadiran mereka melindungi dari penindasan ketika mereka memuliakan Dia di dalam keputusan-keputusan dan perilaku mereka.
kehadiran Allah dalam kitab Hosea diwujudkan dalam hubungan perjanjiannya. Dengan Israel dan digambarkan dengan metafora pernikahan. Yang diperankan dari pernikahan Hosea dengan perempuan pelacur bernama Gomer. Mengapa Allah mengizinkan Hosea menikah dengan wanita pelacur atau yang bernama Gomer? Karena di sini bangsa Israel masih hidup di dalam percabulan dan penyembahan berhala. Itulah sebabnya Allah ingin Hosea menikah dan mengalami penghidupan yang baru dalam bangsa Israel. Gagasan penting yang dapat kita dapat dari kitab Hosea kasih Yahweh yang tidak berubah kepada Israel. Yang kedua, kecemburuan Yahweh untuk perjanjiannya. Yang ketiga, pengumuman Yahweh yang adil. Yang keempat, yaitu penyembahan penyembuhan dan pemulihan bangsa Israel bagi umat yang tersisa.
Tema-tema utama dalam kitab Hosea ini yaitu pernikahan Hosea, dan yang kedua yaitu Baal, itu penyembahan berhala atau patung. Tujuan dari kitab Hosea adalah untuk meningkatkan orang-orang di kerajaan utara Israel akan perjuangan yang akan datang. Ya, saya stop saja sampai di sini karena kalau saudara Ardi mengajar seperti ini di kelas, semua murid pasti ngantuk. Yang kami butuhkan bukan apa yang kau tulis di depan, yang kami butuhkan ialah Anda menjelaskan apa yang kau tahu di depan kelas. Kalau ingin tahu, ini semua ada di sini. Saya ingin tahu isi pikiranmu apa tentang kitab Daniel sampai Hosea. Jangan kau tulis lagi di situ apa yang kau pindahkan dari situ ke papermu, kau kirim ke aku, kau pindahkan ke situ, lalu kau pindahkan ke situ. Ngapain? Itu wasting time, menghabiskan waktu. Saya tidak mau menghabiskan waktu ini sia-sia. Saya ingin, apakah Anda memahami apa itu isi kitab Daniel, Hosea, Yoel, dan Amos? Saya tidak ingin kau memindahkan apa yang kau tulis ke papan tulis, lalu kau belakangi kami sampai habis. Itu enggak sopan. Saya ingin kamu menjelaskan ke kami apa yang kau tahu tentang kitab Daniel, kitab Hosea, kitab Yoel, dan Amos. Kalau kau bisa menjelaskan sekitar 5 menit lagi silakan. Tapi kalau tidak, silakan dulu. Saya akan menjelaskan sebagian dari kitab Daniel, Hosea, Yoel, dan Amos. Ya, kitab Daniel ini dapat kita lihat yaitu di mana bangsa Israel di pembuangan Babel mereka sangat sombong. Dalam kesombongannya ini mereka jatuh ke dalam penyembahan-penyembahan berhala, yaitu melalui raja yang dipimpin pada masa pembuangan itu, yaitu Raja Nebukadnezar. Kedatangan Daniel di pembuangan ini yaitu mengajak mereka untuk bertobat dan mengarahkan diri kepada Allah, bahwa rajin dan ketaatan kesetiaan kepada Allah itu adalah hal yang utama. Itulah menjadikan motivasi dalam diri Daniel untuk mengajak bangsa Israel ini untuk bertobat dalam perbuatan mereka yang mereka lakukan. Itu kesetiaan Allah merupakan hal yang utama daripada kesetiaan terhadap raja. Ya, baru kitab Hosea. Kitab Hosea ini adalah kitab yang dimana terjadi juga
penyembahan berhala, yaitu penyembahan terhadap patung dan Baalisme. Dan ada juga terjadi pernikahan Hosea. Hosea itu menikahi dengan wanita pelacur yang bernama Gomer. Dan Allah mengizinkan hal itu terjadi karena Allah ingin bangsa Israel itu berubah dari sikap dan tingkah laku mereka yang baru. Kemudian kitab Yoel. Kitab Yoel yaitu kitab yang dimana kitab yang dimana merujuk kepada kedatangan Roh Kudus terhadap bangsa Israel di tengah-tengah umatnya, dimana yaitu menjadi bagian dari bait Allah. Dan di sini juga dalam kitab Yoel ini ada musibah yang terjadi, yaitu menjadi tema utamanya, yaitu wabah belalang. Mengapa wabah belalang terjadi? Karena adanya penghukuman Allah terhadap bangsa Israel. Dan Allah ingin memulihkan bangsa Israel dari umat yang tersisa. Terus kitab Amos. Kitab Amos adalah Amos merupakan seorang peternak domba yang berasal dari Tekoa. Penulisan kitab Amos ini berdiri sekitar, menurut para ahli Artalia, itu pada tahun 782 sampai 753 sebelum Masehi, pada tahun pemerintahan Yerobeam, dan tahun 767 sampai 740 sebelum Masehi pada pemerintahan Usia berkuasa. Baik, sekian hasil laporan baca saya. Oke, terima kasih. Anda menghabiskan waktu 30 menit ya. Hal yang saya harapkan jangan 30 menit, 5 menit aja, 5 menit sudah cukup. Hanya 3 sampai 5 halaman, 5 menit cukup. Ini sampai 30 menit menghabiskan waktu. Oke, kita lanjut kepada Dwi. Sampaikan apa yang kamu tahu. Ya. Bisa juga pakai Speedo, tapi jangan tulis lagi berulang-ulang. Itu memindahkan, sudah dipindahkan ke kertas, pindahkan lagi ke apa, jangan dipindahkan. Tapi untuk menambahkan penjelasan bisa menulis ya. Baiklah teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan tentang kitab Daniel sampai dengan kitab Amos. Yang pertama adalah kitab Daniel. Kitab Daniel ini merupakan kitab yang paling rumit di antara kitab-kitab yang berada di Kitab Daniel adalah merupakan kitab yang paling rumit di antara kitab-kitab yang ada di dalam Perjanjian Lama, di mana kitab tersebut berisi kisah seorang pemuda pemuda Israel yang diambil secara paksa dari tanah airnya untuk tugas diplomatik
di kota Babel yang baru. Adapun gagasan penting dari kitab Daniel adalah yang pertama, menjalani kehidupan iman di dalam dunia yang semakin bermusuhan. Yang kedua, kedaulatan Allah untuk membebaskan dan memberkati orang-orang beriman. Dan yang ketiga adalah kedaulatan Allah di dalam urusan politik. Dan adapun tema-tema utama yang terdapat di dalam kitab Daniel ini adalah yang pertama itu ada kerajaan Allah. Di sini dijelaskan bahwa kerajaan Allah adalah klimaks dan agenda Allah untuk Israel dan dunia. Dan yang kedua adalah kesombongan dan pemberontakan, di mana sangat kelihatan bahwa rasa keangkuhan para raja yang memerintah di sana dan akhirnya membawa diri mereka sendiri ke dalam kejatuhan. Dalam kitab Daniel jelas bahwa Allah bermaksud untuk meneruskan untuk hadir di tengah-tengah umatnya, meskipun bait suci sudah hancur dan mereka berada di dalam pembuangan. Kehadiran Allah melindungi mereka dari penindasan ketika mereka memuliakan Dia di dalam keputusan-keputusan dan setiap perilaku-perilaku mereka. Yang kedua adalah di sini saya akan menjelaskan tentang kitab Hosea. Nabi Hosea adalah anak dari Beri. Nama Hosea sangat umum pada Perjanjian Lama yang berarti adalah pertolongan. Kitab Hosea memulai kumpulan tulisan nubuat yang lebih singkat yang diberi nama 12 kitab Ibrani atau biasa juga disebut sebagai nabi-nabi kecil. Adapun gagasan utama dari kitab Hosea tersebut adalah
tidak berubah kepada bangsa Israel. Yang kedua, kecemburuan Yahweh untuk perjanjiannya. Yang ketiga adalah penghukuman Yahweh yang adil. Dan yang keempat adalah penyembuhan dan pemulihan. Yahweh bagi umat yang tersisa. Adapun tema utama dalam kitab Hosea ini adalah yang pertama itu pernikahan Hosea. Pernikahan Hosea dengan Gomer, pernikahan Hosea dengan Gomer atas perintah Allah menimbulkan berbagai pendapat dari pandangan mengenai perkawinan tersebut, menimbulkan pendapat para ahli kitab, yang dimana pendapat tersebut seperti adalah mengenai perkawinan simbolis, perkawinan yang sesungguhnya narasi logis, perkawinan yang sesungguhnya narasi sejajar, dan perkawinan dua yang sesungguhnya. Dan yang tema utama yang kedua adalah Baalisme, di mana persengketaan Allah dan Israel berpangkal pada ideologi keagamaan yang bertentangan antara Baalisme orang Kanaan dan Yahweisme orang Ibrani. Dewa Baal adalah salah satu pentaon yang disembah oleh orang-orang Kristen di Kanaan. Kehadiran Allah di dalam kitab ini diwujudkan dalam hubungan perjanjiannya dengan Israel dan digambarkan di dalam metafora pernikahan yang diperankan dari pernikahan Hosea dengan seorang pelacur yang bernama Gomer. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kitab Yoel. Nubuatan Yoel mempunyai dampak yang jauh melampaui orang-orang yang telah dihadapi olehnya sendiri. Karena penafsir-penafsir di kemudian hari menerapkan nubuat secara langsung pada generasi mereka sendiri. Dan adapun gagasan utama yang terdapat di dalam kitab Yoel ini adalah yang pertama, analogi wabah belalang untuk menggambarkan kedatangan Tuhan. Yang kedua, pencurahan Roh Kudus atas semua orang sebagai sebuah permulaan bagi penghakiman. Dan tema utama dari kitab Yoel ini yaitu wabah belalang.
kemampuan segerombolan belalang yang melahap segala sesuatu yang hijau telah dibuktikan pada segala sesuatu yang hijau berpuluh-puluh hektar telah dibuktikan, dan berbagai macam kesulitan yang tidak terbayangkan akan terjadi. Dan itu bukanlah sebuah misteri, melainkan adalah bencana atau secara umum akan dianggap sebagai hukuman Allah kepada manusia. Dan di sini deskripsi mengenai hari Tuhan pada kitab Yoel diadopsi dalam kitab Kisah Para Rasul yang merajuk pada kedatangan Roh Kudus, salah satu tahap utama kehadiran Allah di mana umatnya didiami dan menjadi bagian dari bait Allah. Dan kitab yang terakhir adalah kitab Amos. Amos adalah kitab ketiga dari kitab Ibrani atau nabi-nabi kecil. Kitab Amos secara tradisional dianggap telah ditulis pada pertengahan atau akhir masa pemerintahan Raja Yerobeam II. Dan gagasan penting yang terdapat dalam kitab Amos ini adalah yang pertama, Allah mempertahankan bangsa-bangsa yang bertanggung jawab terhadap kebijakan sosial mereka. Dan yang kedua, Israel tidak akan bisa menghindari hari penghukuman Allah. Yang ketiga adalah penyembahan yang benar akan menumbuhkan keadilan sosial. Dan yang terakhir adalah Allah akan memulihkan suatu umat tersisa dari Israel. Dan tema utama dari kitab Amos ini yaitu keadilan sosial. Pengajaran Amos memberikan sebuah ilustrasi perjanjian lama yang berguna mengenai konsep-konsep pelayanan sosial dan aksi sosial yang merupakan komponen penting dari perhatian sosial Kristen yang sejati. Kehadiran Allah terkait erat dengan praktik-praktik keadilan sosial di dalam kitab Amos. Dan kitab Amos memperamalkan adanya bencana atas kerajaan Israel bagian utara dalam bentuk serangan bangsa Asyur dan pembuangan akibat kemunafikan agama dan ketidakadilan masyarakat yang sudah berakar. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan tentang keempat kitab tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih. Masih hampir sama dengan tadi. Saya ingin supaya kalian menyampaikan dengan lugas ya apa yang kalian tahu. Boleh sih menulis papan tulis, tapi jangan lebih lama membelakangi kami. Andai kan kalian mengajar misalnya nanti di kelas,
ada SD, SMP, SMA. Lalu kalian lebih banyak membelakangi murid. Murid tentu kan tidak senang. Jadi mengajar itu kita melihat audiens kita, siswa kita. Kalau perlu menulis dalam rangka menegaskan pengajaran kita, boleh. Tapi jangan pula lebih lama kita berbicara menghadap papan tulis. Kita menulis, lalu setelah kita tulis baru menghadapi audiens, siswa, baru kita terangkan apa yang kita tulis. Gitu ya. Oke, kita lanjut kepada saudara Elinta. Di sini saya akan membacakan laporan baca saya ataupun apa yang saya ketahui tentang kitab Daniel sampai Amos. Yang pertama itu kitab Daniel. Kitab Daniel ditulis pada abad pertengahan Kitab Daniel ditulis pada abad kedua sebelum Masehi atau antara sekitar 1608 sampai 1604 sebelum Masehi. Gagasan penting dalam kitab Daniel ini yang pertama itu menjalani kehidupan iman di dunia yang semakin bermusuhan. Yang kedua, kedaulatan Allah untuk membebaskan orang-orang beriman. Yang ketiga, kedaulatan Allah di dalam urusan-urusan politik. Adapun tema-tema dari kitab Daniel yaitu tentang kerajaan Allah. Tema ini tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah klimaks dari agenda Allah untuk Israel dan untuk dunia yang disampaikan. Yang kedua kesombongan dan pemberontakan. Tema ini sangat terlihat, tema kesombongan dan pemberontakan ini sangat terlihat karena keangkuhan pada Raja Nebukadnezar yang dipimpinnya tentang prestasinya dalam membangun kota Babel itu membuat kehancuran dan pemberontakan di zaman itu. Tujuan dari kitab Daniel ini berkaitan dengan kedaulatan Allah. Selanjutnya kitab Hosea ini ditulis pada pertengahan dan akhir tahun sekitar 700-an sebelum Masehi. Adapun gagasan penting dari kitab Hosea ini yaitu kasih Yahweh yang tidak pernah berubah kepada Israel. Yang kedua, kecemburuan Yahweh untuk perjanjiannya. Yang ketiga, penghukuman Yahweh yang adil. Dan yang keempat, penyembahan dan pemulihan Yahweh bagi umat yang tersisa. Adapun tema-tema utama dari kitab Hosea yaitu pernikahan Hosea. Pernikahan Hosea
Hosea ataupun perkawinan Hosea dengan Gomer itu adalah atas perintah Allah sesudah menimbulkan berbagai macam pendapat antara para Alkitab. Beberapa pandangan mengenai perkawinan Hosea yaitu satu, perkawinan simbolis atau hanya sebuah simbol. Yang kedua, perkawinan yang sesungguhnya atau narasi logis. Yang ketiga, perkawinan yang sesungguhnya atau narasi yang sejajar. Yang keempat, ada dua perkawinan yang sesungguhnya. Kembali ke tema. Tema yang kedua dalam kitab Hosea adalah Baalisme. Baalisme adalah ibadah orang Kanaan pada masa Israel menduduki tanah Kanaan di bawah pimpinan pada masa pimpinan Yosua. Baalisme juga merupakan keterhubungan jiwa dan pengalaman. Selanjutnya kita masuk ke dalam kitab Yoel. Kitab Yoel ini ditulis mulai dari abad ke-9 sampai abad ke-2 sebelum Masehi. Kitab Yoel ini mempunyai gagasan penting tentang analogi dari wabah belalang adalah untuk menggambarkan bagaimana kedatangan hari Tuhan, pencurahan Roh Kudus atas semua orang sebagai sebuah permulaan bagi penghakiman. Di sini kitab Yoel juga mempunyai tema utama, yaitu tentang wabah belalang. Setiap bencana alam yang merusak panen mengakibatkan kehancuran bagi orang-orang itu. Kemampuan segerombolan belalang untuk menghadapi segala sesuatu yang hijau seluas berpuluh-puluh hektar. Wabah belalang ini merupakan permulaan dari penghakiman yang mengerikan di dalam kitab Yoel ini. Kitab Yoel juga mendeskripsikan tentang bagaimana kehadiran Tuhan atau mengenai kedatangannya Tuhan, mengenai hari-harinya Tuhan. Yang terakhir kita memasuki tentang kitab Amos. Kitab Amos ini ditulis pada abad pertengahan atau akhir sekitar 760 sebelum Masehi. Amos mempunyai gagasan penting, yaitu Allah mempertahankan bangsa-bangsa yang bertanggung jawab terhadap kebijakan sosial mereka. Israel tidak dapat menghindar dari penghukuman Allah. Yang selanjutnya, penyembahan yang benar menumbuhkan keadilan sosial. Dan terakhir, Allah akan memulihkan suatu umat yang tersisa dari Israel. Tema utama dari kitab Amos ini adalah keadilan sosial. Amos adalah seorang yang memiliki reputasi sebagai pembicara Allah untuk keadilan sosial. Amos juga menegur Israel karena tidak mampu mereka untuk berbuat jujur.
Amos menegur Israel karena Israel tidak mampu membuat kejujuran atau keadilan sosial. Jadi Tuhan berkata untuk tema Amos ini tentang keadilan sosial, Tuhan menyuruh Amos untuk menjadi orang yang menghakimi ataupun menjadi orang untuk keadilan sosial. Kitab Amos juga meramalkan adanya bencana atas kerajaan Israel bagian utara dalam bentuk serangan bangsa-bangsa Asyur dan pembuangan akibat kemunafikan dan ketidakadilan masyarakat Israel. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Sekarang ini presentasi yang terakhir kepada Elna. Silakan, Elna. Dirinya saya di sini untuk menjelaskan tentang apa yang saya ketahui tentang Daniel sampai ke kitab Amos. Kitab Daniel ini dikenal dengan kerumitannya, dengan memiliki gagasan penting ada 3. Yang pertama itu menjalani kehidupan iman dalam dunia yang semakin bermusuhan. Yang kedua, kedatangan Allah untuk membebaskan dan memberkati orang-orang yang beriman. Dan yang ketiga, kedatangan Allah di dalam urusan-urusan politik internasional. Ada pula tema-tema utama di dalam kitab Daniel ini. Yang pertama itu kerajaan Allah. Di dalam pasal yang kedua diperkenalkan sebagai satu kerajaan yang tidak akan pernah binasa. Di dalam pasal yang ke-7 memperkenalkannya sebagai seorang tokoh anak manusia yang akan diberikannya kerajaan Allah itu. Di dalam pasal yang ke-9 dan 11 mengenai masa kesudahan yang menandai pendirian kerajaan Allah. Masuk ke tema yang kedua, tema ini mengisahkan keangkuhan dan oleh para raja yang membawa kejatuhan kepada mereka, tentang kesombongan Nebukadnezar dan juga kesombongan binatang keempat. Penulisan kitab ini kita bisa ketahui di dalam pasal yang ke-7 sampai ke akhir. Daniel ini menceritakan tentang dirinya. Ini yang menunjukkan bahwa dialah penulisnya. Meskipun di bagian yang pertama, di bagian pertama itu di Daniel ini terdapat kata ganti orang ketiga. Tujuan dalam kitab ini untuk menangani pengharapan masyarakat yang sedang dalam masa pembuangan, dan juga pesan tersurat yaitu tentang kedaulatan Allah di dalam peristiwa politik yang terdapat dalam kitab Daniel ini. Masuk ke Hosea. Siapa itu Hosea? Hosea adalah nabi dari anak laki-laki Beeri. Dia merupakan penduduk Israel selama abad keemasan kerajaan dari Raja Yerobeam kedua. Gagasan pentingnya dalam Hosea ini adalah yang pertama kasih Yahweh yang tidak berubah kepada Israel, dan yang kedua kecemburuan Yahweh untuk perjanjiannya, yang ketiga penghukuman Yahweh yang adil, yang keempat penyembuhan dan pemulihan Yahweh bagi umat yang tersisa. Tema-tema utamanya itu yang pertama perkawinan Hosea. Perkawinan Hosea dengan Gomer si pelacur itu sesuai dengan perintah Allah. Yang kedua itu realisme. Yang bisa saya jelaskan di sini, Dewa Baal adalah salah satu pantheon atau kumpulan dewa-dewa yang disembah oleh orang Kanaan.
Dalam penulisan kitab ini, ayat penolong dalam kitab ini menunjukkan bahwa ini adalah karya Hosea itu sendiri. Di tujuan dan pesannya untuk memberitakan pengharapan yang akan datang dan juga malapetaka yang segera akan datang. Pesan Hosea dalam kitab ini mengenai pengalaman pribadinya dalam mengenai keinginan Yahweh untuk mengasihi Israel yang sudah menyeleweng. Seperti itu. Dalam kitab Yoel di dalam kitab Yoel ini terjadinya bencana belalang, penyerbuan dan penghancuran yang akan datang. Di dalam pesan pentingnya itu ada dua. Analogi dari wabah belalang adalah untuk menggambarkan kedatangan hari Tuhan. Yang kedua, pencurahan Roh Kudus atas semua orang sebagai sebuah permulaan bagi penghakiman. Tema utamanya itu satu, wabah belalang. Wabah belalang ini adalah bencana yang merusak panen sekitar berpuluhan hektar yang terjadi pada zaman timur dekat kuno dan zaman modern di zaman modern. Kepenulisan di dalam kitab ini yaitu persoalan sulit dalam kitab ini yaitu masa tanggal pembuat penetapan masa tanggalnya, tanggal pembuatan kitab ini dengan berbagai teori mulai abad ke-9 sampai abad ke-2 sebelum Masehi. Tujuan penulisan kitab ini adalah untuk menyampaikan tentang hari Tuhan di tengah wabah belalang yang sedang terjadi, mengantisipasi hukuman yang semakin berat dengan mengimbau orang-orang yang untuk bertobat. Masuk ke kitab Amos. Amos adalah kitab ketiga dari ke-12. Amos adalah seorang gembala dan seorang petani dari Tekoa di bagian selatan Yerusalem. Ada pula gagasan penting dari kitab Amos ini yaitu pertama, Allah mempertahankan bangsa-bangsa yang bertanggung jawab terhadap kebijakan sosial mereka. Yang kedua, Israel tidak akan bisa menghindari penghukuman Allah. Yang ketiga, penyembahan yang benar menumbuhkan keadilan sosial. Dan yang keempat, Allah akan memulihkan umat Israel yang tersisa dari yang keempat, Allah akan memulihkan satu umat Israel dari satu umat dari Israel. Tema-tema utamanya itu adalah keadilan sosial. Di dalam kasus keadilan sosial ini sering terdengar di pintu gerbang kota raya di dalam keadilan sosial ini, kasus ini sering terdengar di pintu gerbang kota. Raja yang mendengarkan di dalam kerajaan, yang mendengarkan keluhan dan mengeluarkan keadilan yang merupakan bagian dari tugasnya. Namun keadilan ini tidak selalu ditegakkan. Oke, dalam penulisan kitab ini kitab ini ditulis pada masa pertengahan atau akhir masa pemerintahan Yerobeam kedua, sekitar 760 sebelum Masehi. Tujuan di
bagian utara dalam bentuk serangan bangsa Asyur dan pembuangan. Juga kemunafikan agama dan ketidakadilan dalam masyarakat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih buat semua yang telah menyampaikan laporan bacanya. Sekedar mengingatkan, minggu depan kita akan masuk pada laporan baca yang ke-7 yang membahas topik Obaja sampai Nahum. Laporan baca yang ke-7 ini akan disampaikan oleh Nada, kemudian Rahel, kemudian Cynthia. Kalau Priscilia sudah tidak bisa lagi ya karena sudah lewat absen. Jadi dipersiapkan dikirim ke WA Group. Kemudian karena ini sudah hampir mendekati selesai perkuliahan kita semester ini, saya mengingatkan kembali bahwa sekalian nanti kalian akan mengerjakan UAS, nanti buatlah file ya yang mengirim 2022 UAS dan nanti 6 absen. Karena misalnya contoh dari 2022 join dia. Ini contoh supaya nanti kalian bisa mengirimkan pada tanggal 17 Desember kepada saya. Jadi tanggal 17 Desember ke tanggal 22 Desember ya. Diberi kesempatan kepada kalian untuk mengerjakan UAS itu. Seharusnya kan kita sudah libur tanggal 16 Desember. Tetapi kita masih masuk di tanggal 15 Desember terakhir untuk pembahasan laporan baca yang ke-8. Nah, tetapi UAS-nya dikumpul, saya kasih kesempatan nanti tanggal 22 Desember. Ya, ini nanti dikumpul tanggal 22 maksimal pukul 18. Jangan terlambat supaya jangan kurang nilainya. Bebas dari kitab mana, mulai dari Kejadian sampai Maleakhi. Ya. Jangan ada yang sama. Kalau ada yang sama, maka dua-duanya diskualifikasi, tidak dinilai. Karena itu tanya temanmu apa yang dia bahas supaya jangan sama. Itu penjelasan tentang UAS dan tugas. Dan kemudian absen kita, mana absen kita? Mana absen kita? Oke. Jadi soal siapa nih? Albertus ya. Tidak ada gunanya di forward ke grup seperti ini. Kalau saya orang tua Albertus, lalu dia permisi ke si Elna, apakah si Elna itu dosen? Saya kurang tahu. Kalau si Elna dosen pembimbing PB, silakanlah permisi kepada beliau. Tapi sampai hari ini yang membimbing dan dosen pembimbing PL itu masih saya. Dan kalau ada orang permisi ke bukan saya, berarti tidak ada artinya itu. Jadi jangan dikirim ke grup seperti ini. Karena ini tidak ranah kalian. Saya punya nomor kontak ya. Kalau tahu bapaknya itu etika, seharusnya ke saya permisi.
Tapi bapaknya tidak punya etika, dia menganggap si Elna dosen, dia permisi kepada si Elna. Saya orang tuanya Albertus Ivan memberitahukan bahwa hari ini tidak dapat mengikuti perkuliahan. Wow, berarti si Elna ini dosen kan? Bukan saya dosennya. Lalu si Elna kirim lagi ke sana, ke saya, ke guru. Seolah-olah lagi dia melapor ke saya, kan gitu. Berarti dia atasan saya lagi. Kan seolah-olah si Elna itu atasan saya. Seharusnya saya tahu bahwa si Elna mengizinkan si Albertus hadir, tidak hadir hari ini. Jadi jangan ada seperti ini ya. Permisi boleh angkat telepon Bapak? Apa? Angkat telepon orang tua. Orang tua siapa? Orang tua saya. Ini kan lagi belajar. Nanti setelah selesai belajar. Ini lagi belajar. Bilang sama bapakmu, kami sedang kuliah pak. Kirim WA, Pak sedang kuliah. Gitu ya. Ada etika belajar. Kalau sedang kuliah. Nanti setelah kuliah baru telepon, mau berjam-jam silakan. Saya tidak larang Anda berbicara dengan orang tuamu. Tapi ketika saya mengajar, jangan berbicara dengan saya. Kita punya etika ya. Dan hal-hal seperti ini saya nilai. Kan ada kehadiran perilaku. Anda hadir 100% pun di sini, kalau perilaku tidak bagus, turun nilainya. Ini saya nilai. Jadi harus ada etika. Berkuliah itu ada etika. Seharusnya si Elna ini, kalau saya si Elna, saya sampaikan kepada orang tua si Albertus itu, Pak ada nomor kontak dosen kami. Ini. Permisi sama beliau ya. Jangan ke saya mahasiswa Pak. Gitu. Jadi sekali lagi nanti kalau ada orang tua yang permisi sama kalian, bilang seperti itu. Karena yang berhak memberi izin hanyalah dosen, bukan mahasiswa. Kalian sama fungsinya di sini, sama derajatnya di sini, mahasiswa. Gitu ya. Oke, saya pikir jangan saya ulang-ulang lagi ini. Karena berkali-kali juga mahasiswa seperti ini merasa diri dosen. Jangan merasa diri dosen ya. Oke, kita telah menyelesaikan pembahasan Daniel sampai Amos. Saya hanya menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Walton dan Hills. Mereka sudah menyampaikan tadi gagasan-gagasan penting, tema-tema penting yang disampaikan oleh saudara tadi. Saya hanya menambahkan supaya wawasan kalian terhadap kitab Daniel ini semakin bertambah. Nah Daniel itu artinya Allah hakimku. Itu artinya Daniel, Allah hakimku. Dia merupakan tokoh yang sangat penting dalam perjanjian lama. Walaupun nanti kitab ini dikatakan kemarin tadi dalam tulisan si Walton, sebuah kitab yang rumit. Karena ini disangka menjadi sebuah kitab yang apokaliptis. Apokaliptis itu sebuah kitab yang antara nyata atau tidak, apokaliptis. Ini dalam perjanjian baru disebut dengan wahyu. Wahyu, apokaliptis ini disebut dengan wahyu. Atau penglihatan, atau vision. Benar nyata atau tidak. Makanya Walton juga menyampaikan itu. Kitab Daniel ini ada beberapa pandangan. Kalau kalian baca tuh, nanti di sini dijelaskannya itu. Ada yang menyatakan ini sejarah, ini nyata, ada yang tidak nyata gitu. Dijelaskan di sini beberapa pandangan tentang kitab Daniel ini, karena itu makanya disebut rumit. Dia menyatakan bahwa kitab Daniel ini antara nyata dan tidak nyata. Karena memang ini disebut dengan kitab apokaliptis. Apokaliptis itu sebuah wahyu ya, jadi wahyu dalam perjanjian baru itu disebut dengan kitab wahyu, dan wahyu dalam perjanjian lama disebut dengan kitab Daniel. Nah di halaman berapa ini? Halaman 568 disebut dengan pseudonimitas ya, pseudonimitas, atau menghubungkan karya tulisan dengan orang-orang yang sangat terkenal di masa lalu dengan tulisan tersebut dipercayai, sehingga nanti tulisan kitab Daniel ini disebut dengan Vaticinium ex eventu
ex eventu, artinya menulis mengenai berbagai peristiwa yang sudah terjadi, seolah-olah penulisannya hidup sebelum peristiwa-peristiwa itu. Nah, baru kemudian dijelaskan lagi di halaman berikutnya bagaimana kitab ini dipandang oleh orang. Saya baca di halaman berapa itu ya, bahwa kitab ini dipandang berbeda-beda, apakah dia nyata atau tidak. Kalian bisa menemukan, tadi saya sudah temukan itu. Saya tidak lihat lagi di sini. Tapi yang jelas para ahli ada yang beranggapan bahwa Daniel menulis, itu yang proto. Tapi tadi kalau dia pseudo, mereka menganggap bahwa ini bukanlah tulisan asli daripada Daniel, tetapi ini merupakan sebuah kitab apokaliptis yang bukan ditulis oleh Daniel. Nah, jadi ada perdebatan para ahli, karena dia sebagai kitab pseudo atau apokaliptis, maka para ahli menganggap kitab Daniel ini bukanlah sebuah karya yang faktual, tapi dia semacam fiksi ya, kalau dikatakan fiksi atau nubuatan. Nah, saya kurang tahu tadi di mana saya baca itu. Tapi nanti kalian baca lah ya. Tapi saya sudah baca tadi di sini itu. Saya kurang tahu. Oke lah, nanti saya cari. Nah itu, kemudian sebagai kitab apokaliptis, kitab ini merupakan kitab yang menggambarkan bagaimana kisah seorang pemuda yang dididik oleh kerajaan Babel untuk menjadi seorang yang berkualitas, berkompeten, melawan sebenarnya untuk melawan orang Israel atau menghancurkan orang Israel, karena ini kan sedang di pembuangan mereka. Tetapi Daniel tidak bisa diatur oleh raja itu, termasuk Nebukadnezar sendiri. Bahkan nanti pada akhirnya karena ketaatannya kepada Tuhan yang dia sembah, maka Daniel pun menjadi orang kedua yang terkenal pada kerajaan Babel pada masa pemerintahan Darius. Nah, makanya nanti kitab ini menjadi sebuah kalau gerakan gereja-gereja gereja-gereja Natik Pentakostal sangat menyukai kitab ini, karena menurut mereka sebagai seorang percaya kita harus bisa seperti beriman seperti Daniel. Di tengah situasi keberagaman yang tidak baik, tetapi dia tetap percaya sama Yesus, sama Tuhan, bukan Yesus, pada Allah Israel kala ini. Maka ada beberapa ciri khas dari kitab Daniel ini. Kalau nanti kalian baca lebih mendalam tentang kitab Daniel ini, yang pertama, kitab Daniel ini merupakan nabi besar yang terpendek. Artinya dalam nabi-nabi kecil, kan ada di Israel kan ada dua nabi, nabi besar dan nabi kecil. Di nabi kecil ini dialah nabi terbesar. Jadi di nabi kecil ya, Nabi Amos, Yoel,
Amos, Habakuk, Hosea sampai Maliaki, nanti kan dia yang terbesar, Daniel. Dan tulisannya kan lebih banyak pasalnya. Kemudian di bagian-bagian nubuat perjanjian baru, Daniel disebut atau dikutip sering pada kitab PL. Jadi sebagai kitab apokaliptis yang saya katakan tadi, nubuat Daniel ini sering dikutip di perjanjian baru. Itu cirinya. Baru kemudian kitab Daniel ini disebut dengan apokaliptis PL. Jadi satu-satunya kitab apokaliptis di perjanjian lama hanyalah Daniel. Kalau di perjanjian baru saya katakan tadi ialah Wahyu. Lalu kitab ini berisi ringkasan sejarah paling terinci dalam PL. Jadi nanti bagaimana umat Israel keluar dari pembuangan menuju tanah Kanaan, ini terinci di dalam kitab Daniel. Kemudian saya katakan tadi banyak perdebatan ya soal siapa yang menulis. Ada yang mengatakan Daniel, tapi karena dia apokaliptis tampaknya bukan Daniel yang menulis. Jadi ini hanya karangan orang lain tapi mencantut nama Daniel. Jadi pseudonimitas sehingga masih diragukan oleh para ahli. Tapi kalau dalam penelitian lebih mendalam nanti, maka akan ditemukan penulis dari kitab Daniel ini ialah Daniel sendiri. Nanti kalau kita baca Daniel 12:4, di situ secara jelas dikatakan Daniel lah yang menulis kitab ini di Daniel 12:4. Nah itu nanti kita lihat bahwa tidak ada keraguan bahwa yang menulis kitab ini adalah Daniel sendiri. Kemudian kalau kita baca garis-garis besar daripada kitab Daniel ini, maka kita akan melihat bahwa kitab Daniel ini di bagian yang pertama mereka dilatih di Babilonia. Jadi seorang pemuda yang dilatih menjadi seorang pemimpin bagi kerajaan Darius atau kerajaan Babilonia. Walaupun mereka tahu Daniel itu bukanlah bagian dari mereka, mereka tetap mendidik Daniel supaya Daniel bisa bertobat dan mau mengikut mereka. Tetapi akhirnya Daniel tidak mau mengikut mereka, bahkan akhirnya Darius percaya pada Allah Israel. Itu yang terlihat dalam cerita Daniel ini. Baru kemudian bangsa Ibrani, artinya Israel, hubungannya dengan kekuasaan bangsa kafir dan masa depannya dalam rencana Allah. Itu nanti kita lihat dalam kitab Daniel ini. Nah itu yang kita lihat dalam kitab Daniel, bahwa kitab Daniel ini menjadi sebuah kitab apokaliptis dalam perjanjian lama. Lalu setelah ini kita akan masuk pada pembahasan kitab Hosea. Nah kitab Hosea ini yang paling membawa pertanyaan dan diskusi yang panjang. Masa sih seorang nabi bisa menikah dengan pelacur? Istilah sekarang pendeta disuruh menikah dengan pelacur. Ini kan sesuatu yang paradoks ya. Lalu banyak orang yang tanda petik tidak suka dengan kitab Hosea ini karena seolah-olah melecehkan tanda petik nabi. Masa Tuhan menyuruh Hosea menikah dengan Gomer. Bahkan kalau kita baca nanti pasal 1, lalu mereka pisah, pasal 3 menikah lagi. Jadi seolah-olah 2 kali menikah. Di pasal 1 namanya Gomer, di pasal 3 namanya pelacur. Mana yang benar? Jadi akhirnya banyak diskusi yang membahas tentang kitab ini. Makanya nanti kalau kita baca ini ada banyak dialog berkaitan dengan cerita ini, apakah ini juga benar-benar terjadi atau tidak. Kalau di halaman 587 ada beberapa pandangan para ahli tentang Hosea ini. Ini secara simbolis katanya, pernikahan Hosea dan Gomer itu simbolis, tidak benar terjadi. Masa mungkin nabi menikah dengan pelacur? Lalu yang kedua, perkawinan itu sesungguhnya
narasi logis, masuk akal gitu. Baru di halaman berikutnya dikatakan pernikahan itu sesungguhnya pernikahan yang sejajar antara Nabi dan Gomer sejajar. Atau bagian yang keempat, pernikahan yang sesungguhnya benar-benar terjadi. Nah, mana yang benar ini? Simbolis pernikahan yang sesungguhnya tapi sebuah narasi, atau sejajar, atau memang fakta. Ini yang kita lihat. Memang akhirnya banyak orang menganggap karena ini temanya kesetiaan dan baalisme, bahwa Hosea itu merupakan simbol dari Tuhan yang mencintai umatnya Israel. Kendati Gomer istrinya melacur sampai punya anak dengan laki-laki lain, tapi Hosea memberi nafkah kepada istrinya dan anak-anak. Ini kan luar biasa. Istrinya sudah selingkuh, punya anak, tapi dia masih memberi makanan. Lalu dia berkata, seandainya istrinya tahu dari siapa sumber makanan itu, sumber yang mereka gunakan itu, maka seharusnya istrinya kembali kepadanya. Tetapi si Hosea mengatakan kepada suaminya, ini aku berikan makanan atau kebutuhan kalian, jangan kasih tahu sama Gomer. Ini cerita. Lalu akhirnya Gomer tahu bahwa yang memberi segalanya itu adalah Hosea, maka dia kembali. Nah, ini gambaran bahwa kita manusia ini seperti Gomer. Kita sudah dikasihani Tuhan, sudah diberikan segala sesuatu, tapi kita menganggap itu bukan dari Tuhan. Itu dari kekuatan kita. Karena saya pintar, karena saya punya jabatan, karena saya punya usaha, karena saya punya pekerjaan, maka uang yang saya dapat ini, jabatan yang saya dapat ini, semua harta yang saya dapat ini bukan dari Tuhan, tapi dari laki-laki lain tadi kan, yang selingkuh dengan istrinya si Hosea itu, dari laki-laki lain. Nah, padahal seharusnya ketika kita tahu bahwa yang ada pada kita sekarang ini, yang melekat pada kita sekarang ini dari Tuhan, maka seharusnya kita kembali kepada Tuhan. Lalu ketika Gomer tahu bahwa yang memberi itu semua adalah Hosea, maka dia kembali kepada Hosea. Itu pasal 3 itu. Ini gambaran dari orang yang menyembah Baal, karena mereka tunggu-tunggu Allah Israel tidak pernah datang memberikan hujan, memberikan berkat kepada mereka di tanah gersang di Palestina. Tapi ketika mereka menyembah Baal yang mereka buat sendiri, maka mereka yakin akan datang berkat. Coba kalian lihat gambar yang di sini di halaman 2591 itu. Inilah gambaran dewa itu. Ada Asyera yang artinya ibu pemimpin keluarga dewa-dewa, ada El, bapak pemimpin keluarga dewa-dewa, anaknya adalah 70 anak laki-laki, ada Anat, ada Astar, ada Sakar, ada Salim. Kemudian ada lagi anaknya lagi Astarte dan Baal. Inilah struktur Baal itu. Kemudian dewa-dewa lain ada Dagon, ada Kosar, ada Sapas, ada Yarik dan Yam dan Mut. Ini sebagai musuh dari Baal di sini. Jadi mereka meyakini yang memberkati mereka ini Baal ini, yang memberi mereka makanan, minuman dan segalanya. Padahal yang memberi mereka makanan, minuman dan memberkati seluruh usaha mereka ialah Yahweh Elohim. Nah, jadi Gomer tidak sadar. Karena ketika Hosea datang, Gomer tidak ada di sini. Nah, nanti kalian bacalah kitab Hosea ini. Ini gambaran persundalan dari kita sudah dilahirkan oleh Tuhan ke dunia ini dengan bibit dari Allah, tapi kita selingkuh dengan kekuatan dunia ini. Kalau di kampung-kampung kan begini kan, merantaulah anaknya ke kota, lalu dia pesan begini, mintalah kekuatan sama opungmu kan, sama bulangmu kan, supaya kau nanti ke kota selamat. Jadi seolah-olah
Yang menyelamatkan dia nanti pergi merantau bukan Tuhan, tapi ada bule-bulenya kan, atau jimat-jimat yang dia kantongi, yang dimasukkan ke dompetnya. Itu. Atau kalau buka usaha supaya laris usahanya, katanya gantunglah di situ lidahnya terenggiling kan. Supaya terenggiling itu kan sifatnya kan mengeluarkan lidah gini. Lalu datang semut ke lidahnya. Setelah banyak semut di lidahnya baru dia terang. Nah, tukang jualan selalu suka terenggiling lidahnya. Digantunglah itu di entah di mana di usahanya itu supaya laris manis. Jadi kalau orang-orang seperti itu namanya gomer itu. Ya, yang menyelingkuhi Tuhan. Berdoa ke gereja terus tapi di usahanya ada jimat-jimat. Atau di rumah kita digantung orang tua sesuatu. Katanya penjaga rumah. Ada telur di atas pintu, ada di bawah tempat tidur, macam-macam. Itu namanya persundalan orang percaya. Percaya kepada Tuhan tapi ya masih selingkuh dengan dukun-dukun, dengan kekuatan dunia, dengan jimat-jimat. Pacaran sih pacaran, tetapi dia masih pakai dorma. Apa bahasa Batak, bahasa Indonesianya? Pelet ya, atau susuk ya. Ya pacaran Kristen tapi pakai jimat-jimat supaya dilihat perempuan dia ganteng, padahal jelek kan. Selama masih ada kekuatan iblis dia kelihatan ganteng. Menikah juga. Tapi setelah pernikahan sadarlah perempuan itu ternyata suaminya jelek. Kan sudah selesai kan? Tidak bisa. Jadi banyak itu. Itu namanya persundalan iman. Dan Gomer menggambarkan itu. Jadi makanya kita Hosea ini sangat penting nanti bagi orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan. Makanya ciri-ciri dari kitab Hosea ini adalah kitab pertama dalam kumpulan PL yang berbicara soal simbol kesetiaan Tuhan dan umatnya. Tuhan itu tidak pernah melepaskan kita. Yang sering melepaskan Tuhan kita. Seperti Salam Romawi. Kalau Salam Romawi kan gini. Ini Tuhan, tangan Tuhan selalu memegang tangan kita kuat. Ini tangan manusia yang memegang tangan Tuhan. Kalau kita pegang tangan Tuhan 1 jam 2 jam mungkin tahan. Gini kan. Tapi jam ketiga lemah lepas. Baru pegang lagi. Ada masalah pegang lagi. 1 bulan 2 bulan pegang. Bulan keempat lemah lepas. Tapi tangan Tuhan tidak pernah lepas dari tangan kita. Kita lepas tangan Tuhan tetap memegang tangan kita. Lalu kita pegang tangan Tuhan tetap memegang. Lepas tangan Tuhan tetap pegang. Itulah Tuhan. Di tangan Tuhan, kendati pun kita bersundal secara rohani, Tuhan tidak melepaskan kita. Tetapi dia menanti, memberi kehidupan kepada kita. Sama seperti Hosea, sudah tahu bersundal, masih pergi dia ke rumah si Gomer, memberi kebutuhan si Gomer dan anak-anaknya yang dilahirkan dari laki-laki lainnya. Jadi Tuhan tetap memberi kita. Bagi orang yang sundal, bagi orang pembunuh, bagi orang perampok, Tuhan masih beri siang dan malam kan. Beri nafas, udara ini. Beri matahari. Beri semuanya kan. Tidak pernah dibuat Tuhan hujan khusus orang-orang percaya. Atau matahari khusus orang-orang percaya, atau angin atau oksigen bagi orang-orang percaya saja. Tidak, semua diberi. Tetapi kita tidak sadar bahwa itu semua dari Tuhan. Inilah kitab Hosea. Nah kemudian kita akan masuk pada kitab Yoel. Yoel ini artinya Tuhan adalah Allah. Tuhan adalah Allah. Yoel, El itu kan Tuhan. Tuhan. Yoel, Tuhan adalah Allah. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Petuel ya dalam Yoel 1 ayat 1. Dan yang menulis kitab Yoel ini adalah diri sendiri. Dan kemudian ada pun ciri-ciri dari kitab Yoel ini adalah kitab adikarya sastra yang terindah dalam PR. Maka ketika Tuhan Yesus membaca kitab, gulungan kitab dalam sinagoge waktu itu ketika Roh Tuhan ada padaku, itu dikutip dari kitab Yoel.
Artinya Yoel sudah menubuatkan bahwa nanti suatu saat akan ada anak manusia yang akan dipenuhi roh Tuhan. Dan Yesus membaca gulungan kitab itu di sinagoge, dan setelah dia membaca dia berkata, setelah ini apa yang difirmankan dalam firman ini akan digenapi. Dan memang digenapi dalam diri Yesus. Dan pencurahan Roh Kudus pun itu dinubuatkan oleh Yoel. Makanya kitab Yoel ini menjadi sebuah kitab sastra yang terindah dalam PL. Kitab nubuatan PL yang terkemuka tentang pencurahan Roh Kudus ada pada kitab Yoel. Nah, ini ciri-ciri kitab Yoel, dan masih banyak lagi ciri-ciri yang lain. Itu tidak perlu kita ungkap lagi di sini. Kemudian Amos, tema dari Amos ialah keadilan, kebenaran, dan hukuman ilahi karena dosa. Jadi keadilan itu dibicarakan oleh Hosea. Bagaimana Tuhan memberikan keadilan, dan keadilan Tuhan itu, dan bagaimana Tuhan murka dan menyatakan murkanya itu nyata dalam kitab Amos. Sehingga ciri-ciri dari kitab Amos ini adalah merupakan seruan kenabian untuk keadilan dan kebenaran. Jadi nabi yang berseru tentang keadilan dan kebenaran ialah Amos. Maka dia berkata, kalau sering kalian dengar carilah Tuhan maka kamu hidup. Jadi kalau kita mencari Tuhan, kita hidup. Tidak mencari Tuhan, mati. Nah, jadi ini Amos yang selalu menyuarakan itu. Lalu dia melukiskan betapa jijiknya agama bagi Allah. Yang agama yang tanda petik tadi, yang munafik, yang hanya lip service, hanya menampakkan dari luar seperti orang baik, tapi di dalam dia seperti serigala. Sehingga korban-korban bakaran yang dibawa para umat ke gereja atau ke sinagoge kala itu tidak disukai Tuhan. Saya tidak suka dengan korban-korban bakaran, karena begitu itu menjijikkan. Kemudian kitab ini bersifat konfrontasi yang tidak tanggung-tanggung dengan Imam Amazia. Jadi nanti kalian baca nanti Amos ini, khususnya Amos 7 sampai ayat 10 sampai 17, bagaimana Amos bersoal dengan Imam Amazia. Nah, ini kita lihat di situ. Dan masih banyak sebenarnya lagi hal-hal yang kita lihat dari kitab Amos ini. Kita lihat garis-garis besarnya, dia menubuatkan melawan bangsa-bangsa, kemudian dia melawan Israel, kemudian dia melihat bagaimana kondisi bangsa Israel, sehingga mulailah dia menyatakan tadi hukuman Allah bagi orang yang tidak setia kepada Allah. Ada hukuman belalang, api menyala, tali sifat, oposisi gerejawi, bakul dengan buah-buah masak, penghakiman Tuhan. Itu dinubuatkan oleh Amos. Tetapi juga dia memberikan janji nubuat kepada orang yang takut akan Tuhan. Jadi ada hukuman bagi orang yang tidak takut akan Tuhan, tapi dia juga menyampaikan janji pemulihan Israel. Nanti kalau kita baca Amos 9 ayat 11 ayat 15, di situ dia janjikan bagaimana orang yang mencari Tuhan itu akan mendapatkan pemulihan dan berkat Tuhan. Nah, inilah yang saya coba tambah dari penjelasan yang dituliskan oleh Will Hills dan Watson. Dan minggu depan kita akan melanjutkan pembahasan tentang kitab Obadja sampai kitab Obadja sampai Nahum ya. Nanti silakan dibaca lebih jelas supaya kita semakin memahami. Ini sebentar lagi kita sudah habis membahas tentang kitab Perjanjian Lama ini. Nanti kita akan membahas kitab Obadja, apalagi nanti kita akan membahas kitab Yunus dan Zakaria, Mika dan Nahum. Itu nabi-nabi yang kecil tapi punya pengaruh yang besar. Silakan dibaca dengan dipahami sehingga nanti ketika kalian menyampaikan di kelas kalian pede gitu. Jangan lebih banyak membelakangi audiens atau pendengar ya. Lebih banyaklah berhadapan muka dengan
yang diajar. Andaikan kalian sedang mengajar sekarang, kalian jangan lebih banyak membelakangi murid dan menghadap papan tulis, tapi menghadap murid lah. Sama seperti kalau kami berkhotbah, kami lebih banyak melihat ke atas gini ya. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata, melihat ke langit, padahal jemaat di bawah kan. Jadi takut dia, grogi dia nanti kalau dilihatnya jemaatnya begini, takut dia lihat matanya itu, maka dia lihat ke langit sampai habis. Itu kan tidak sopan. Harus kita lihat jemaat itu, supaya jemaat itu merasa dilihat dan merasa khotbah itu kepada mereka. Kalau saya mengajar misalnya yang saya lihat ke sana, kalian kan tidak senang kan? Tapi ketika saya melihat kalian, saya menyampaikan informasi pengajaran, kalian merasa senang. Begitu minggu depannya. Oke, baik. Dengan demikian berakhirlah perkuliahan kita. Silakan ditutup, siapa yang mau menutup dengan doa dan nyanyi. Nyanyinya kalau boleh lagu-lagu Advent lah. Ini sekarang kan sudah masa Advent. Jadi kita masuk masa Advent, lagunya pun masa Advent gitu. Kalau di gedung jemaat itu banyak, ada kan lagu Advent di gedung jemaat kan? Coba nyanyikan Putri Sion nomor 91. Silakan, siapa yang mau untuk? Ya. Silakan. Untuk mengakhiri pembelajaran, mari kita angkat lagu pujian dari Gedung Jemaat nomor 91 ayat yang pertama. Gedung Jemaat nomor 91 ayat yang pertama. Putri Sion nyanyilah. 2, 2, 3 ya. Putri Sion nyanyilah, soraklah Yerusalem, mari sambut Rajamu, Raja damai limpah. Putri Sion nyanyilah, soraklah Yerusalem. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kepada Bapa yang hingga pada siang hari ini Tuhan Yesus berikan kami kesehatan karena Yesus melaksanakan pekerjaan kami pada hari ini. Bapa yang baik dan Tuhan berkati Bapa Yesus dan kami menyampaikan seluruh pelajaran kepada kami. Kiranya Tuhan memberkati kesehatan, Tuhan menambahkan hikmat dan pengertian daripada Tuhan supaya bisa ke depannya mengajarkan kami semakin luas pengetahuan kami. Bapa, kiranya Tuhan berkecukupan pribadi atas pribadi. Kiranya Tuhan memberkati semua pelajaran yang diberi kepada kami supaya bisa menjadi ilmu dan kehidupan supaya bisa menemukan dan kehidupan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami beri pembelajaran kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami hari ini yang sukses kekal selama-lamanya. Kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Oke. Selamat siang ya.